Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi pada pembelajaran matematika bab 3 relasi dan fungsi. Buka buku paketnya halaman 71. Nah, sebelum kita menuju ke penjelasan LK yang telah Bu Guru bagikan minggu lalu, kita harus tahu dulu relasi dan fungsi. Nah, mungkin ini menurut kalian adalah sesuatu yang baru, tapi sebenarnya relasi dan fungsi ini sering sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian bisa membaca kalimat yang ada di dalam tabel yang berwarna biru ini ya. Nah, coba kalian perhatikan di dalam setiap kelas itu setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Nah, setiap siswa itu menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Gak mungkin satu siswa duduk di 2 kursi sekaligus kan? Nah, hal-hal seperti itulah yang merupakan bagian dari relasi dan fungsi. Nah, kita akan bahas biar tidak tambah bingung lagi. Pada lembar kerja kegiatan 3.1 memahami bentuk penyajian relasi. Nah, di sini Bu Guru memberikan materi yang harus dibaca terlebih dahulu. Materi yang harus dibaca terlebih dahulu ya. Nah, kalau untuk yang ini yang A, nah ini yang tadi yang di depan. Nah, boleh kalian isi apa tadi yang dibahas? Yang dibahas itu kan siswa dengan kursi. Nah, bisa kalian catat nanti di sini siswa dan kursi. Dan untuk memahami pengertian relasi, nah diberikan sebuah masalah. Bisa kalian lihat juga ini ada di buku paket halaman 76 sampai 77, masalah 3.2. Apa masalahnya di situ? Nah, di sini kan diberikan keterangan Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Dia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Jaini pergi ke rumah makan Pak Asyari. Menu-menu yang disediakan rumah makan Pak Asyari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng ini maksudnya ya, rujak cingur, dan sate. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak beda menu favoritnya. Ingat, ini yang dikatakan adalah menu favorit. Bu Guru pertebal. Bu Guru pertebal. Di sini ada menu dan menu favoritnya. Kemudian juga dari masalah ini ada beberapa hal yang dibahas ya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian C. Tulislah 2 himpunan yang ditunjukkan pada masalah 3.2 tersebut. Himpunan. Coba diingat kembali materinya waktu kelas 7. Himpunan. Himpunan itu apa? Nah, berarti kan ada kelompok. Nah, kelompok apa saja yang sedang dibahas pada masalah 3.2 ini? Nah, anak-anak coba perhatikan yang dibahas itu. Nah, coba dilihat, ini ada si Abdur suka soto dan rawon, tapi kali ini dia memesan rawon. Ahmad, Ahmad ini ada sekelompok manusia. Nah, sekelompok manusia dan juga ada sekelompok menu.
Nah, seperti ini ada sekelompok menu. Ada sekelompok manusia dan ada sekelompok menu. Coba anak-anak perhatikan, masalah ini kan hanya membicarakan kelompok-kelompok manusia tersebut dengan menu. Nah, artinya pada masalah 3.2 ini himpunan yang dibahas adalah himpunan. Ingat, himpunan itu adalah anggota ya. Dua himpunan yang dibahas yaitu himpunan nama orang, atau boleh aja disebut himpunan orang, atau himpunan manusia, atau himpunan anak-anak, boleh. Terus kelompok yang kedua yaitu himpunan menu. Menu di sini berarti menu makanan ya. Lalu untuk yang C, tulislah dua hubungan yang ditunjukkan pada masalah 3.2 tersebut. Nah, Bu Guru tekankan hubungan. Nah, hubungan. Yang namanya hubungan berarti ada sesuatu antara A dan B. Ada A dan B. Pastinya ada A dan B. Nggak mungkin A saja atau B saja. Ada apa antara orang ini dengan menu? Ada apa? Nah, coba dilihat di atas. Kita kembali ke masalah 3.2. Ada apa? Lihat ini ya, dari daftar Abdur. Ini himpunan pertama, himpunan orang tadi, suka. Nah, hubungannya si Abdur itu suka. Dia suka soto dan rawon. Abdur suka soto dan rawon. Tapi, nah di sini ada kata tapi. Tapi kali ini dia memesan. Nah, dia memesan. Nah, dia memesan rawon. Padahal dia kan sukanya soto dan rawon, tetapi pada kesempatan itu dia hanya memesan rawon. Nah, yang kedua, Ahmad. Ahmad tadi yang kelompok nama orang suka. Nah, si Ahmad ini dia suka bakso, rujak cingur dan sate. Tapi kali ini dia memesan rujak cingur. Nah, demikian pula untuk si Rahmat, Herman dan Jaini. Kira-kira menurut kalian hubungannya apa? Coba dipikir. Ternyata hubungan ini nama ya, nama orang tadi dengan apa ini? Nah, makanan kesukaannya. Nah, tetapi yang kedua ternyata ada hubungan orang ini juga dengan apa? Nah, menu pesanannya. Nah, inilah dua hubungan yang terdapat pada masalah 3.2. Selanjutnya pada bagian E, perhatikan tabel 3.1 pada buku paket halaman 78 sampai 80. Berikut adalah 6 contoh relasi dari tabel 3.1. Ini adalah contoh relasi. Contoh-contoh. Ya, coba bisa diperhatikan oleh anak-anak ya. Oke, kita diminta untuk membuat definisi dari relasi berdasarkan masalah 3.2 dan tabel 3.1. Nah, coba kita kembali. Kita pergi dulu ke masalah 3.2. Relasi itu membicarakan tentang apa? Nah, coba dilihat membicarakan tentang apa kira-kira. Bisa dilihat. Nah, masalah
3.2 ini kan membicarakan, nah di sini ada himpunan ya, berarti ada kelompok. Yang namanya sebuah kelompok itu berarti ada beberapa anggota di dalamnya. Nah, kelompok nama orang atau himpunan nama orang, anggotanya itu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Kemudian himpunan menu atau kelompok menu, di dalamnya itu ada soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah, kemudian selain ada himpunan, di situ juga ada hubungan. Hubungan apa dengan apa? Nah, dipasangkanlah antara himpunan dan hubungan. Nah, bisa juga dilihat dari tabel ini. Nah, ini yang dikatakan tadi himpunan ya. Kelompok himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B, anggotanya A, B, C. Nah, inilah dipasangkan. Nah, ini juga dipasangkan. Nah, dari gambar pertama sampai gambar ke-6 ini semuanya punya pasangan. Nah, coba kalian berpikir kira-kira relasi itu apa. Jadi buat kalimat matematika yang bagus atau susun kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh kita mulai dengan mengambil kata ini hubungan. Relasi adalah, nah bisa kita tulis, relasi adalah hubungan. Boleh juga ditulis di sini aturan yang hubungan yang bagaimana. Nah, coba kalian lihat hubungannya itu yang bagaimana ini. Nah, ini kan ada pasangan semua nih. Nah, berarti yang memasangkan apa yang dipasangkan. Nah, bisa kalian lihat apa yang dipasangkan. Coba lihat apa yang dipasangkan. Nah, kan Abdur ini dia dipasangkan dengan makanan kesukaannya, atau Abdur dipasangkan dengan menu pesanannya atau memesan menu apa. Nah, Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini ini kan merupakan anggota dari apa? Nah, anggota dari sebuah himpunan. Jadi bisa ditulis hubungan yang memasangkan anggota himpunan. Karena ada 2 himpunan, anggaplah itu himpunan A. Nah, dipasangkan dengan mana? Nah, dipasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, bisa kita buat definisi ya. Relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, itu secara sederhananya. Boleh juga anak-anak itu menulis aturan yang memasangkan. Boleh seperti itu ya. Oke. Sekarang kita menuju ke F. F ini ada beberapa catatan penting dalam relasi. Nah, ini sebagai informasi. Anak-anak itu harus kenal. Kalau nanti kalian melihat ini yang himpunan A seperti ini ya, himpunan A. Ini disebut domain. Domain itu daerah asal. Nah, yang B ini B dengan anggotanya. Ini disebut kodomain, daerah kawan. Nah, yang dipasangkan yang anak panah inilah yang disebut dengan ring, daerah hasil. Nah, jadi diingat ya, yang dipasangkan yang anak panah itu aja yang disebut daerah hasil. Berarti ini aja dia. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 2. Bacalah buku paket halaman
81 dan 82. Nah, kita kembali disuruh membaca. Tulislah 3 cara menyatakan relasi. Oke, ini cara pertama, diagram panah. Cara kedua, diagram kartesius. Cara ketiga, pasangan berurutan. Jadi anak-anak tinggal menulisnya saja. Kalau tidak ingin melihat di halaman 81, ada juga di halaman 77. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan relasi atau menyajikan. Jadi kita bisa menyajikan ya relasi. Nah, seperti ini. Nah, yang bagian B, dengan memperhatikan 3 cara menyajikan relasi tersebut, sajikan relasi menu favorit. Nah, yang disuruh sajikan ini adalah menu favorit, bukan makanan kesukaan. Jadi hati-hati anak-anak ya. Kita lihat masalah 3.2 tadi kan ada 2 masalah. Nah, kita kembali ya. Di situ kan ada 2 masalah atau 2 hubungan ya. Nah, hubungan himpunan A itu dengan himpunan B itu hubungan yang pertama makanan kesukaan, hubungan yang kedua adalah menu pesanan. Nah, jadi kita hanya disuruh menyajikan salah satu masalahnya, yaitu menu favorit. Nah, berarti menu favorit itu yang makanan kesukaan. Yang manakah diagram panah? Nah, ini contoh diagram panah ya. Boleh dibuat elips begini, boleh dibuat lingkaran, ataupun boleh dibuat bentuknya kotak, boleh. Nah, terserah anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat, kita buat. Nah, kita bisa buat himpunan pertama ini himpunan A, anggotanya itu Abdur, Ahmad. Ingat gini cara penulisannya, tulis dulu baru dikasih titik. Nah, kemudian kita tulis lagi himpunan yang B. Nah, untuk himpunan yang B ini anggotanya soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah, hubungan yang diminta adalah menu favorit atau makanan kesukaan. Nah, berarti di sini kita bisa tulis di sinilah menu favorit. Nah, kita bisa hubungkan. Nah, hubungkan. Tinggal kita lihat masalah Abdur, menu favoritnya apa. Nah, kita kembali ke masalah tadi ya. Si Abdur itu kan menu favoritnya soto dan rawon. Jadi kita pasangkan si Abdur ini, pasangkannya ke soto dan ke rawon. Oke, sudah kita pasangkan. Sekarang kita lihat si Ahmad. Ahmad itu dia suka bakso, rujak cingur, dan sate. Nah, si Ahmad sudah kita pasangkan. Sekarang si Rahmat. Rahmat itu suka sate dan bakso. Nah, Rahmat itu suka ini si Rahmat. Si Rahmat dia kan sukanya sate. Ini sate, jadi hubungkannya ke sate, jangan ke tempat lain. Sate dan bakso, ini dia bakso. Nah, jadi anak panahnya itu menuju ke sate dengan bakso ya, sesuai yang disukai. Nah, sekarang kita lihat Herman. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya dia suka bakso, soto, dan rawon. Berarti ada 3 yang dia suka, bakso, soto, dan rawon. Oke, Herman sudah kita hubungkan. Sekarang si Zaini itu dia suka soto dan nasi goreng. Oke, sudah selesai. Nah, inilah bentuk diagram panah relasi menu favorit. Nah, dari diagram panah ini bisa kita pindah ke dalam diagram kartesius. Ini dia diagram kartesius. Nah, ingat anak-anak, di pembelajaran bab 2 kemarin kita sudah belajar sistem koordinat kartesius. Nah, yang perlu guru koreksi kembali. Nah, biasanya anak-anak itu kan pertama, nah di sini titik pusat.
ya, titik pusat. Nah di sini nih ada 0 anak-anak, boleh ditulis tengah-tengah begini pun boleh, silakan. Nah di sini kan sudah disediakan kertas berpetak. Nah ini punya tujuan. Nah ini silakan berikan titik pada pas di garis tersebut ya, jangan di tengah-tengah karena takutnya nanti tidak sama besar. Nah kita pertebal semuanya pas pada garis. Terus yang harus diperhatikan yang berikutnya ini jarak. Ini dari 0 ke kanan, 0 ke atas, 0 ke kiri maupun 0 ke bawah, itu jaraknya harus sama, jangan sampai ada yang berbeda. Nah lihat, semua jaraknya ini sama. Kalau menggunakan satu satuan semuanya satu, kalau menggunakan dua satuan ya dua satuan semuanya ya, jangan sebelahnya satu sebelahnya lagi dua. Nah terus yang harus diperhatikan lagi pada diagram kartesius, penulisan, misalkan di sini menggunakan angka, sini didahului oleh 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya. Terus kalau ke kiri min 1 min 2 min 3 dan seterusnya, jangan dari sini min 1 min 2 nya ya, dan pokoknya setelah 0. Oke. Nah sekarang kita kembali, kita mau memindahkan diagram panah ini ke diagram kartesius. Nah di sini kan ada dua himpunan A dengan B. Nah di sini ada dua sumbu ya, sumbu X, nah sumbu X dan sumbu Y. Nah sumbu X ini kita tulis dengan himpunan A. Nah himpunan A ya, himpunan A itu berarti kan yang nama orang. Terus yang himpunan B itu berarti yang menu favorit. Nah bisa kita tulis, kita singkat aja. Oke Bu Guru, singkat aja ya. Yang ini Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, Zaini. Kemudian ini soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah tinggal kita lihat, nah pasangannya apa. Abdur ini dia pasangannya yaitu soto dengan rawon. Nah soto dan rawon, si Abdur ini soto, kita ke atas berhenti pas di soto. Nah berarti di sini dia titiknya si Abdur. Nah dia suka juga dengan rawon, nah berarti di sini dia titiknya. Nah ini diagram kartesius untuk si Abdur. Nah kemudian untuk si Ahmad, kita lihat Ahmad itu dia sukanya bakso, rujak cingur, dan sate. Nah jadi kita lihat si Ahmad itu sukanya bakso, ini bakso, rujak cingur, sama sate. Nah berarti ini dia ya. Nah si Rahmat, coba kita lihat Rahmat anak panahnya menuju ke bakso dan sate. Berarti si Rahmat menuju ke bakso. Mana dia bakso? Ini dia bakso dan sate. Oke. Si Herman dia suka soto dan bakso. Herman tuh dia sukanya soto dengan bakso. Si Zaini sukanya soto dengan nasgor, Nah ini dia diagram kartesius untuk menu favorit. Nah bagaimana cara menuliskan pasangan berurutan? Bagian penting untuk menuliskan pasangan berurutan yang paling pertama, ini ada kurung kurawal. Kita buat dulu kurung kurawal, kemudian kurung biasa. Nah apa yang harus kita tuliskan? Ini yang namanya pasangan berurutan. Pasangan berarti akan ada pasangan. Coba kita lihat si Abdur, pasangannya itu soto dengan rawon.
Nah, berarti kita tulis pertama itu si Abdur, pasangannya dengan Soto, tutup kurung. Kemudian karena ada dua, nah si Abdur ini pasangannya juga dengan Rawon. Jadi nulisnya nanti satu-satu ya, jangan langsung sekaligus Abdur, Soto, Rawon. Jangan seperti itu, tapi dipisah seperti ini. Nah, bisa kita tulis juga yang lainnya. Oke, sudah selesai kita menulisnya. Yang paling penting itu Bu Guru tekankan lagi, pertama dibuka dengan kurung awal, kemudian dipisahkan dengan kurung biasa. Himpunan yang pertama ini hubungannya ditulis dengan koma, ini himpunan B-nya. Nah, kemudian dipisahkan lagi ini setelah komanya ya, setelah kurung penutupnya koma lagi, dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, oke, demikianlah pembahasan kita pada lembar kerja yang bagian pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Desi pada pembelajaran matematika bab 3, relasi dan fungsi.